Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Ia berangkat dengan mimpi, tapi pulang dalam peti jenazah. Aswar, pemuda 26 tahun dari kisaran Sumatera Utara, bercita-cita sederhana, menjadi penyanyi dan membanggakan orang tuanya. Tapi tawaran kerja yang datang justru menjerumuskannya dalam perangkap kejam sindikat perdagangan manusia. Ia dijanjikan panggung, yang ia dapat justru siksaan, ancaman, dan jebakan maut. Dari lorong gelap gedung scammer di Kambuja, Aswar sempat mengirim satu video terakhir. "Jis, kalau bisa, tolong bayar dendaku, biar aku bisa pulang." Inilah kisah nyata yang mengguncangkan Indonesia, sebuah mimpi yang dibajak oleh mafia internasional. Kisah Aswar yang dijual, disiksa, dan akhirnya tewas tragis jauh dari tanah air. Aswar, pemuda 26 tahun asal Kelurahan Bunut Barat, kisaran Sumatera Utara, dikenal sebagai sosok periang dengan suara emas. Ia anak kedua dari 3 bersaudara, hidup dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Pak Karim, adalah tukang becak motor, sementara ibunya, Mak Rini, sehari-hari berjualan kue keliling. Sejak kecil, Aswar sudah menunjukkan bakat menyanyi. Ia pernah mewakili kecamatan di ajang lomba nyanyi tingkat kabupaten dan kerap mengisi acara pernikahan, sunatan, atau hajatan warga. Meski hanya dibayar 150.000 atau sekedar diberi makan, Aswar selalu tampil dengan sepenuh hati. Namun seiring waktu, Aswar merasa jalan di kampungnya terlalu sempit untuk mimpi besar yang ia simpan. Teman-teman seangkatannya sudah banyak yang merantau. Ada yang ke Batam, ada yang kerja di kapal, ada juga yang jadi TKI ke Malaysia. Sementara ia masih di sini-sini saja, membantu ibunya bikin kue, lalu ngamen di kafe kecil pinggir rel. Tekanan makin terasa ketika sang kakak Rijal justru makin sukses di Jakarta. Rijal kini jadi mekanik tetap di bengkel besar dan sudah bisa kirim uang rutin ke orang tua. Aswar tak iri, tapi malu. Ia ingin banggakan orang tuanya juga. Satu malam di sebuah warung kopi dekat lapangan Parasamya Kisaran, Aswar bertemu Jis, sahabat lamanya yang baru pulang dari Malaysia. Jis menceritakan pengalamannya bekerja di sebuah kafe di Penang sebagai pelayan. Gajinya katanya lumayan, tapi yang membuat Aswar tertarik bukan pelayanannya, melainkan cerita tentang teman Jis yang jadi penyanyi tetap di sana. Gajinya 2.000 Rm lebih, War. Dikasih apartemen, makan ditanggung. Kalau lo nyanyi di sini paling-paling dikasih kopi sama rokok, ucap Jis sambil tertawa. Itulah malam ketika bibit mimpi itu tumbuh lagi. Mimpi jadi penyanyi di luar negeri. Beberapa hari kemudian, Jis menghubungkan Aswar dengan seseorang bernama Hasan. Hasan mengaku agen tenaga kerja resmi dan punya banyak koneksi di Malaysia. Ia juga orang Medan, sering membawa anak-anak daerah kerja ke luar negeri. Percakapan awal mereka dilakukan lewat WhatsApp. Hasan terdengar meyakinkan, bahkan menunjukkan foto-foto WNI yang katanya sudah sukses di Malaysia. Ada yang jadi penyanyi, pelayan restoran, bahkan DJ. "Kalau kau mau, tinggal siapkan paspor sama uang pengurusan aja. Nanti kau kerja di kafe, jadi penyanyi. Gampang," kata Hasan di ujung telepon. Aswar sempat ragu. Tapi ketika Hasan menyebut gaji minimal Rm 1.800 plus tip, matanya langsung berbinar. Ia langsung bilang iya, meski belum tahu dari mana dapat uang pengurusan sebesar 12 juta. Semalaman ia berpikir, keesokan paginya ia bicara pada orang tuanya. "Mak, Pak, Aswar mau berangkat kerja ke Malaysia, jadi penyanyi. Ini kesempatan." Pak Karim terdiam. "Kau yakin? Banyak orang ditipu. Kau tak kenal pun itu orang." Teman Aswar yang kenalin, "Aman, Pak, ini jalan Aswar." Akhirnya, dengan berat hati, keluarga menjual satu-satunya motor yang mereka miliki. Motor butut Yamaha Vega keluaran 2007 itu dihargai 5,5 juta. Sisanya Aswar pinjam dari sepupu ibunya. Beberapa hari kemudian, Hasan mengirim tiket pesawat Medan Kuala Lumpur, jadwal keberangkatan 2 minggu lagi. Paspor diurus lewat jalur cepat. Hari itu pun tiba, Aswar berpamitan ke seluruh keluarganya. Ia mengenakan jaket hitam, tas ransel lusuh dan membawa gitar kecil. "Kalau nyanyi di sana, aku rekam ya, Mak," katanya sambil tersenyum.
Mak Rini hanya bisa mengangguk, menyembunyikan air matanya. Sebelum berangkat, ia sempat duduk berdua dengan Jis di bawah pohon jambu dekat rumahnya. "Kalau bisa nanti kau nyusul," kata Aswar. "Kalau kau sukses duluan, jangan lupa Kampung War," balas Jis. Pesawat Lion Air yang membawa Aswar lepas landas dari Kuala Namu menuju ke LA pada malam hari. Ia duduk di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota dari atas awan. Di dadanya ada harapan, di pikirannya ada lagu-lagu yang ingin ia nyanyikan di panggung. Ia percaya ini awal dari kesuksesannya. Namun sesampai di bandara KLIA, tak ada Hasan yang menjemput. Yang datang adalah dua pria asing yang hanya mengenalkan diri sebagai teman Hasan. Mereka berbicara dalam campuran Melayu dan bahasa Inggris. Aswar diminta naik mobil dan dibawa ke sebuah apartemen sempit di kawasan Sunway. Malam itu ia tidur dengan gelisah. Tidak ada jadwal kerja, tidak ada alat musik, dan yang paling aneh, ponselnya diminta dan dibawa oleh salah satu pria. "Kau tenang aja dulu, besok kita proses lanjut ke lokasi," kata salah satu pria sambil tersenyum tipis. Keesokan harinya, Aswar dibawa lagi, kali ini ke terminal, bukan kafe. Ia mulai panik. "Bang, ini kita kemana?" "Tenang aja, trendingnya di Kamboja. Di sana lebih cepat prosesnya." Kamboja? Ia tercekak. Ia bahkan tak tahu itu negara seperti apa. Tapi ia tidak punya kekuatan menolak. Ia tidak punya paspor di tangan. Ia tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Saat itu ia sadar, mungkin mimpinya sudah dibajak. Mobil itu terus melaju meninggalkan Malaysia menuju arah perbatasan. Ia tidak tahu arah, tidak tahu waktu, hanya doa yang tersisa. Aswar duduk di kursi baris belakang dalam sebuah van putih bersama 5 pria lain yang wajahnya tampak asing dan sama bingungnya. Salah satu dari mereka berbicara dalam logat Jawa, memperkenalkan diri sebagai Seno, buruh bangunan asal Brebes yang katanya dijanjikan kerja di gudang ekspor. Lainnya, ada Andri dari Palembang, Rehan dari Pekalongan, dan 2 orang lain yang bahkan belum bisa bicara karena terlalu syok. "Bang, ini kita kemana?" Aswar akhirnya berani bertanya pada pria berkaus hitam yang duduk di kursi depan. "Kamboja, ada training, seminggu, habis itu kerja," jawabnya tanpa menoleh. "Kok ke Kamboja, Bang? Saya dijanjiinnya kerja nyanyi di Malaysia." "Hahaha, nyanyi?" Semua juga katanya begitu. Jalanan berguncang, melewati jalan tikus dan pos perbatasan tak resmi. Tak ada paspor, tak ada cap imigrasi. Semua dilakukan lewat jalur gelap. Saat hari mulai gelap, Aswar tahu satu hal, ia telah dijebak. Setibanya di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, mereka tak dibawa ke hotel atau tempat pelatihan. Van itu langsung memasuki sebuah kawasan tertutup. Bangunannya tinggi, bercat abu kusam, tanpa papan nama. Di depannya berjaga 2 pria bertubuh besar, berkepala botak, dan bertato naga di lengan. Pintu dibuka, semua disuruh masuk. "Masuk dulu, jangan banyak tanya," bentak salah satu penjaga. Aswar masuk ke lantai 4, melewati lorong sempit dan berbau lembab. Di sana, ada puluhan orang Indonesia lain, pria dan wanita. Beberapa tampak pucat dan kurus, yang lain matanya sayu. Tak satu pun tampak bahagia. "Selamat datang di tempat kerja kalian," ujar seorang wanita muda berambut pirang palsu dan mengenakan ID card bertuliskan supervisor. Namanya katanya Nana, tapi jelas itu bukan nama aslinya. Ia berbicara dalam bahasa Indonesia logat asing. "Kalian akan bekerja sebagai operator komunikasi untuk perusahaan online marketing. Gaji besar, tapi harus disiplin." Seno yang dari Brebes spontan bertanya, "Mbak, saya mau kerja di gudang, bukan kayak gini." Nana hanya tersenyum dingin. "Sudah terlambat, kalian milik kami sekarang." Itu kalimat yang akan menghantui Aswar setiap malam. Hari-hari berikutnya, Aswar mulai memahami tempat itu. Scam center. Mereka dipaksa membuat akun palsu, memalsukan identitas jadi investor asing, lalu menipu korban, biasanya warga Eropa atau Amerika, untuk mengirim uang. Sistemnya seperti call center, tapi dengan ancaman keras. Setiap hari mereka dipaksa kerja minimal 12 jam. Gagal capai target, hukumannya setruman. Gagal tipu korban, hukumannya dipukul pakai pipa plastik. Sakit, tak ada obat. Mau keluar, harus bayar denda 40 juta rupiah. Kalau kalian kabur, kalian dibuang ke laut atau dijual ke tempat lain, kata Nana suatu malam saat salah satu dari mereka mencoba melarikan diri lewat jendela toilet. Aswar perlahan kehilangan semangat hidup. Ia tak bisa menyanyi,
tak bisa megang gitar. Bahkan untuk duduk lama saja, ia sering pusing karena demam dan batuk tak kunjung sembuh. Suatu malam, ia melihat dirinya di cermin kamar mandi. Matanya cekung, pipi tirus, bibir pecah-pecah. "War, ini bukan kau," gumamnya. Tapi ia sadar, jalan pulang tertutup. Suatu sore, saat sedang dipindahkan ke ruangan pelatihan lain, Azwar melihat sesama korban, seorang pemuda Bali bernama Made, memegang HP. Rupanya HP itu berhasil ia sembunyikan di ikat pinggang. Tanpa pikir panjang, Azwar minta tolong. "Bang, ini boleh aku pinjam sebentar? Aku mau kirim pesan ke rumah, tolong." Dengan gemetar, Azwar membuka kamera dan merekam video pendek. Matanya sembab, wajahnya penuh luka bebam. "Jis, tolong bantu aku Jis. Kalau bisa, bayarin dendaku. Biar aku bisa pulang. 40 juta Jis. Kalau enggak, aku bisa mati di sini." Lalu ia mengirim ke Jis lewat WhatsApp dan meminta Made menghapus riwayat pesan setelah dikirim. Itu satu-satunya harapan yang ia punya, sekeping doa dalam sinyal internet gelap di lantai 6 gedung penyekapan Phnom Penh. Jis yang menerima video itu langsung panik. Ia tak bisa langsung balas, tapi ia tahu satu hal, ini serius. Malam itu juga, Jis datang ke rumah orang tua Azwar dan menunjukkan video itu di hadapan Mak Rini dan Pak Karim. Mak Rini langsung jatuh terduduk, menangis meraung. "Anakku, ya Allah anakku." Pak Karim hanya bisa menatap layar HP dengan tangan gemetar. "Kita harus selamatkan dia, apapun caranya." Jis menyebarkan video itu ke media sosial. Tak butuh waktu lama, video itu viral. Warganet geram. Banyak yang mencaci Hasan, agen yang menjebak Azwar. Beberapa aktivis migran mulai bergerak, tapi semuanya serba lambat. Pemerintah masih minta bukti dan koordinasi antar negara. Sementara, Azwar hanya punya satu modal, sabar dan waktu yang makin menipis. Di dalam gedung itu, kehidupan semakin keras. Azwar yang makin sakit sering tidak diperkenankan istirahat. Saat batuk berdarah, ia hanya diberi air keran. Ia memohon-mohon agar bisa keluar, tapi jawabannya sama, bayar tebusan atau mati di tempat. Suatu malam, Nana melemparkan Azwar ke lantai depan rekan-rekannya. "Lihat ini, kalau kalian sakit kami tidak peduli. Ini bukan rumah sakit, ini bisnis." Tubuh Azwar hanya bisa menggeliat pelan. Rehan, teman sekamar Azwar, menyekap keringatnya dan berkata, "Sabar War, ada yang lihat videomu. Kita tunggu kabar." Azwar hanya bisa mengangguk lemah. Tapi dalam hati, ia mulai pasrah. "Aku cuma mau nyanyi, Rehan." "Cuma itu," bisiknya lirih. Dan malam itu, dari lantai 6 gedung yang dipenuhi penderitaan, Azwar menatap keluar jendela. Di sana ada bulan, jauh. Dingin, diam. Ia tak tahu apakah ia masih punya waktu. Yang ia tahu, ia sudah berada terlalu jauh dari rumah. Dan mimpi jadi penyanyi kini berubah menjadi mimpi buruk tanpa ujung. Di rumah kecil di Gang Mawar, Kelurahan Bunut Barat, Asahan, sebuah video berdurasi 27 detik mengubah segalanya. Mak Rini baru saja selesai melipat baju ketika suara tangis tetangganya, Bu Lastri, terdengar di luar pagar. Dengan tergopoh, Mak Rini menghampiri. Di sana, Jis berdiri. Wajahnya pucat, matanya merah. Tanpa banyak bicara, ia ulurkan ponsel kepada Mak Rini. "Mak, ini dari Azwar." Tangan Mak Rini gemetar menerima ponsel itu. Lalu, terdengar suara anaknya, lirih, patah-patah, seolah sedang menahan sakit yang luar biasa. "Jis, kalau bisa, tolong bantu aku Jis. Kalau bisa, bayarin dendaku. 40 juta Jis. Biar aku bisa pulang. Aku nggak kuat lagi di sini." Wajah Azwar di video itu penuh luka lebam. Bibirnya pecah, nafasnya terengah. Mak Rini terjatuh seketika. "Anak aku, ya Allah, anak aku." Teriakannya mengguncang seisi gang. Beberapa tetangga datang menghampiri, termasuk Pak Karim yang baru pulang narik beca. Hari itu, video tersebut mulai dibagikan. Jis memposting di Facebook dengan caption pendek, "Teman saya Azwar dijebak dan disiksa di Kamboja. Tolong bantu viralkan. Dia butuh 40 juta untuk ditebus." Tak butuh waktu lama, video menyebar ke WhatsApp grup RT, komunitas Asahan, hingga akun-akun besar di media sosial.
Dalam waktu 24 jam, nama Azwar mulai ramai diperbincangkan. Besok harinya, stasiun televisi lokal mengangkat video Azwar sebagai laporan utama. Pemuda asahan terperangkap di Kamboja, minta tolong sebelum tewas. Tulis judul berita sore itu. Media nasional seperti Tribun, Kompas, dan TV One pun mulai mewawancarai keluarga Azwar. Di layar kaca, Mak Rini tak kuasa menahan tangis. Anak saya pergi untuk kerja halal, bukan untuk ditipu dan disiksa begitu. Tolong, siapapun yang bisa bantu tolong, pulangkan anak saya. LSM Migran Watch dan Serikat Buruh Migran Indonesia mulai menghubungi Jis dan keluarga. Mereka meminta kronologi, salinan paspor, dan bukti komunikasi dengan Hasan. Semua diserahkan. Tapi upaya penyelamatan tak sesederhana itu. Hasan, sang agen, menghilang. Nomor WhatsApp-nya sudah nonaktif. Akun Facebook-nya dihapus. Alamat terakhirnya di Medan ternyata hanya rumah kontrakan kosong. Dari laporan beberapa korban lain, Hasan adalah calo yang terlibat dalam jaringan pengiriman ilegal TKI ke Asia Tenggara. Modusnya mirip, menjanjikan kerja legal, lalu korban dijual ke perusahaan scam. Sayangnya, bukti terhadap Hasan sangat minim. Polisi setempat hanya bisa mengeluarkan surat pemanggilan saksi. Sementara itu, koordinasi ke Kamboja memerlukan waktu, dokumen, dan biaya. Azwar hanya meminta 40 juta, jumlah yang besar bagi keluarganya. Pak Karim hanya punya becak pua dan tabungan tipis dari narik ojek. Mak Rini tak lagi berjualan karena stres berat. Keluarga mencoba pinjam sana-sini. Jis membuka penggalangan dana online. Dalam 3 hari, baru terkumpul 5,8 juta. Sementara itu, kondisi Azwar makin memburuk. Rehan, teman baraknya di Phnom Penh, berhasil mengirimkan pesan suara melalui HP selundupan. Bang Jis, Azwar demam parah. Badannya lemah banget. Nafasnya sesak. Tapi dia masih kerja. Kalau nggak kerja, dia disetrum. Rekaman itu jadi pukulan baru. Kini bukan cuma butuh uang, tapi butuh waktu yang cepat. Karena nyawa Azwar benar-benar di ujung tanduk. Dinas Ketenagakerjaan Asahan menyurati pihak Kemenlu dan BNP 2 TKI. Tapi prosedurnya panjang. Harus ada laporan resmi, surat kuasa, dan kerjasama antar negara. Seorang petugas berkata kepada Jis dan keluarga, "Kami sudah ajukan bantuan, tapi tidak bisa cepat. Ini lintas negara, perlu koordinasi dengan KBRI di Phnom Penh." Sayangnya, saat dihubungi, KBRI di Phnom Penh mengaku tidak tahu keberadaan pasti Azwar karena dia masuk ke Kamboja secara ilegal tanpa data kedataan resmi. Artinya, tidak bisa langsung dilacak atau dievakuasi. Keluarga Azwar merasa putus asa. Kenapa negara lambat sekali? Kalau pejabat yang anaknya di sana, pasti sudah dijemput pakai pesawat. Komentar seperti itu membanjiri media sosial. Tapi di tengah keramaian dunia maya, Azwar masih terkurung dalam sunyi. Sementara keluarga berjuang di tanah air, Azwar mulai menyerah. Dia makin sulit berdiri. Makannya hanya 2 sendok nasi sehari. Kaki dan tangannya luka-luka akibat kabel setrum. Dia sempat berkata kepada Rehan dengan suara lemah, "Kalau memang aku nggak bisa keluar, tolong bilang ke mak aku ya. Aku sayang dia. Aku minta maaf." Kalimat itu menampar Rehan. Dia menangis diam-diam. "Bertahan, War. Sedikit lagi." Tapi mereka tahu, tanpa uang, tidak ada keajaiban. Kamar Azwar dan Rehan berukuran 3 kali 3 meter. Diisi 4 orang, tidak ada ventilasi. Dindingnya dari partisi triplex. Lantai kasar berdebu. Di atas, lampu kuning menyala terus-menerus. Tidak ada jam, tidak ada waktu. Setiap pagi, mereka dibangunkan paksa untuk mulai kerja. Menipu orang dari laptop tua dengan internet lambat. Supervisor akan datang mengecek hasil. Jika hari itu tidak ada korban tertipu,
maka malam harinya akan ada hukuman fisik. Azwar pernah dipukul pakai tongkat karena tertidur di depan layar, tapi dia terlalu lemah untuk menangis. Di Kisaran, semua orang kini tahu nama Azwar. Di media sosial, wajahnya viral, tapi di Phnom Penh, dia tetap terkurung. Bagi sindikat, dia hanya angka. Bagi keluarganya, dia satu-satunya anak yang tersisa. Dan untuk Azwar sendiri, harapan tinggal sedikit. Dia masih menunggu, masih menatap pintu ruangan, masih berharap suara langkah kaki itu adalah suara kebebasan. Gedung itu tampak biasa dari luar. 4 lantai, catnya kusam, tak ada papan nama. Tapi di dalamnya tersembunyi mesin setan yang memeras tenaga manusia demi uang. Gedung itulah tempat Azwar dan puluhan WNI lain dikurung. Tidak ada yang boleh keluar tanpa izin. Kamera CCTV terpasang di setiap sudut. Satpam berjaga 24 jam bersenjata tongkat listrik dan pipa besi. Dan hari demi hari, Azwar mulai paham. Tempat ini bukan sekadar kantor, tapi penjara tanpa keadilan. Pagi itu, Azwar masih lemas akibat batuk berkepanjangan. Suaranya sudah serak, tubuhnya makin kurus, dan bekas luka di kakinya belum sembuh. Tapi saat bel berbunyi pukul 7 pagi, semua harus turun ke lantai 2. Di sana, laptop-laptop tua sudah menyala. Semua korban, atau dalam istilah mereka, admin, duduk rapi, membuka akun palsu dan mulai menjaring korban online dari berbagai negara. Azwar tahu ia tidak bisa menolak. Pernah sekali ia mencoba pura-pura sakit. Supervisor bernama Nana langsung datang. Nana adalah wanita muda, berambut lurus dan riasan tebal. Suaranya lembut, tapi kejam. Ia bukan warga lokal, tapi dari Indonesia juga. Dulunya korban, sekarang pengawas. Azwar, kau lupa ya perjanjiannya. Kalau nggak mau kerja, ya kami jual kau ke tempat lain. Atau kamu mau? Ia meletakkan alat setrum kecil ke meja, lalu menatap tajam. Kita semua punya pilihan, Azwar. Pilih kerja atau pilih mati perlahan. Azwar tak menjawab. Ia cuma berdiri pelan dan kembali ke kursinya. Jemarinya gemetar di atas keyboard, matanya kabur. Tapi ia harus pura-pura jadi investor Bitcoin dari Korea. Para korban dipaksa memalsukan identitas. Mereka membuat akun media sosial dan situs kentan palsu, mengaku sebagai dokter, pengusaha, tentara. Targetnya perempuan atau pria dari Amerika, Eropa, atau Asia Timur. Mereka harus menjalin hubungan, lalu perlahan meminta transfer uang. Bila berhasil, mereka dapat jatah makan tambahan. Bila gagal, hukumannya datang malam hari. Azwar sangat enggan. Aku tak mau nipu orang, katanya ke Rehan, teman sekamarnya. Tapi Rehan hanya geleng kepala. Di sini, kalau kita jujur, kita disiksa. Ini bukan kerja halal, War. Tapi kita juga bukan pelaku. Kita dipaksa. Malam itu, seorang korban bernama Doni diseret dari ruang kerja. Ia tertangkap mencuri biskuit dari dapur. Azwar dan lainnya hanya bisa menonton saat Doni ditelanjangi, dipukuli, lalu dikurung di ruang kosong tanpa jendela. Tangisnya terdengar hingga 2 hari berikutnya. Setelah itu, tak ada yang berani melawan. Azwar sudah 3 minggu berada di tempat itu. Lukanya makin banyak. Kaki kirinya bengkak. Ada bekas luka memar di punggungnya, tapi semua harus ditutupi. Jika pengawas tahu ada korban yang terlalu sakit untuk kerja, maka mereka akan dibuang atau dijual ke tempat yang lebih sadis. Satu-satunya orang yang masih setia merawat Azwar adalah Rehan. Ia sering mencuri kapas dari kamar mandi, mengompres luka Azwar dengan air keran. Kau harus kuat, War. Kita pasti keluar, katanya malam itu sambil menyeka keringat dari dahi temannya. Azwar menatap langit-langit tripleks di atasnya.
Aku cuma pengen pulang, Rehan. Aku kangen, Mak. Di tanah air, Jis dan keluarga Azwar terus bergerak. Penggalangan dana terkumpul 15 juta rupiah. Tapi angka itu masih jauh dari 40 juta rupiah, biaya tebusan yang ditetapkan oleh sindikat. Jis pernah ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai perantara. Suaranya berat dan terkesan dingin. Kalau dalam 2 minggu uang tak masuk, temanmu akan kami jual ke Myanmar atau kami buang. Paham maksudnya? Jis merekam perbicaraan itu dan menyerahkannya ke LSM. Tapi tetap saja, hukum berjalan lambat. Tak ada tangan negara yang benar-benar menjangkau Azwar, hanya suara-suara janji yang bergema dari meja-meja birokrasi. Rehan mulai memperhatikan perubahan Azwar. Ia sering bicara sendiri. Kadang tertawa tiba-tiba. Pernah satu malam, Azwar menulis di dinding dengan potongan kuku. Kalau aku mati, bilang ke Mak, Azwar sayang dia. Mentalnya mulai retak. Satu malam, ia berbisik. Aku rasa aku udah nggak ada di dunia ini, Rehan. Aku udah mati waktu pertama kali nyampe sini. Rehan memeluknya erat. Jangan ngomong gitu. Kau belum mati. Kau belum nyerah, War. Kita pasti bisa keluar. Tapi Azwar tahu, tubuhnya sudah nyaris habis. Yang tersisa hanya nyawa, dan itu pun rapuh. Di lantai 4, saat semua orang tidur, Azwar pernah mengaku ke Rehan, aku nggak kuat, aku udah tipu 2 orang. Satu ibu-ibu dari Texas, satu cewek dari Taiwan. Mereka kirim uang. Aku ngikutin skrip yang dikasih. Tapi hatiku sakit banget. Aku minta ampun Tuhan. Rehan hanya menepuk bahunya. Kita semua di sini pendosa yang dipaksa. Tapi Tuhan tahu kita nggak pilih jalan ini. Azwar menangis malam itu. Mungkin pertama kalinya sejak tiba. Tangisan pelan, hening, tapi lebih dalam dari apapun. Hari-hari di tempat itu terus berlalu tanpa makna. Waktu tidak berjalan, hanya ganti shift dan rasa sakit. Azwar menulis di secari kertas tisu dengan ujung kuku. Kalau nanti ada yang nemu aku, bilang, aku bukan penjahat. Aku hanya anak kampung yang ingin nyanyi di negeri orang. Dan di luar sana, dunia masih ramai. Tapi suara Azwar semakin pelan. Ia semakin hilang. Dan tak ada yang benar-benar datang menolong. Pagi itu langit Phnom Penh mendung. Hujan gerimis turun sejak subuh, dan udara di lantai 6 gedung tempat Azwar dikurung terasa lebih pengap dari biasanya. Rehan terbangun lebih dulu. Ia mendapati Azwar sudah duduk di sudut ruangan. Dia memandangi dinding, matanya sayu, tubuhnya bersandar seperti tak bernyawa. Di depannya, secarik tisu robek tergeletak, basah oleh tetesan air mata yang entah sejak kapan mengering. Rehan menghampiri. War, kamu belum tidur? Azwar tak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan. Lalu, perlahan ia bicara. Aku lelah, Rehan. Bukan cuma tubuhku, hatiku juga. 1 hari sebelumnya, supervisor bernama Nana kembali datang ke barak dengan nada suara dingin seperti biasanya. Ia membawa daftar target, lalu menunjuk beberapa nama yang tidak capai angka transfer, termasuk nama Azwar. Kalau besok kalian masih gagal, 1 dari kalian akan dilepas. Kalian tahu maksud saya, katanya sambil meletakkan alat setrum ke meja. Dan kamu, Azwar, saya sudah bosan lihat kamu sakit. Kalau kamu nggak produktif, mungkin lebih baik kamu dijual atau dibuang. Azwar hanya menunduk. Ia tidak membalas sepatah kata pun. Malamnya, ia sempat meminta Rehan membaca ulang pesan dari kampung. Pesan terakhir dari Jis. Kami masih usaha kumpulin dana, War. Udah 17 juta. Sabar ya. Kami terus cari cara. Tapi Azwar tak terlihat lega. Ia hanya tersenyum tipis. Kalau aku nggak sempat pulang, bilang ke Mak, Azwar minta maaf. Tanggal 23, pagi hari, semua penghuni barak sudah mulai digiring ke ruang kerja.
Tapi Azwar tak bergerak dari tempatnya. Seorang penjaga sempat marah dan menarik kerah bajunya. "Bangun, mau jadi beban ya?" Azwar hanya berdiri perlahan. Dengan tubuh limbung, ia berjalan menuju balkon kecil yang biasa digunakan untuk menjemur pakaian. Rehan yang melihat itu spontan ikut. "War, kamu mau kemana?" Tapi Azwar sudah lebih dulu membuka pintu balkon. Ia berdiri menghadap keluar, menatap langit kelabu. Rehan tahu sesuatu tidak beres. Ia berlari. "War, jangan!" Tapi sudah terlambat. Azwar memanjat pagar balkon yang tingginya hanya dada orang dewasa. Dalam sekejap, tubuh ringkihnya terjun bebas dari lantai 6 menuju tanah. Bruk, suara benturan itu menggema ke seluruh lantai. Teriakan terdengar dari bawah. Para satgam berlarian. Penghuni lain menjerit. Pintu-pintu kamar dibanting terbuka. Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuh Azwar tergeletak tanpa bernyawa di pelataran parkir gedung. Darah merembes dari kepala dan tangan kirinya patah dengan sudut tak wajar. Beberapa jam kemudian, seorang pria dari manajemen datang dan mengumumkan korban mengalami tekanan psikologis dan memilih mengakhiri hidup. Pihak perusahaan tidak bertanggung jawab karena ini murni tindakan pribadi. Murni tindakan pribadi. Begitu kata mereka. Tapi Rehan tahu, semua itu bohong. Pihak sindikat dengan cepat menyebarkan berita bahwa Azwar melompat karena depresi pribadi. Tidak disebut bahwa ia disiksa. Tidak disebut bahwa ia dipaksa menipu. Tidak disebut bahwa ia minta ditebus rupiah 40 juta. Mereka hanya katakan, dia terlalu lemah untuk pekerjaan. Kami sudah berusaha bantu, tapi dia tak mampu bertahan. Namun dari dalam barak, para saksi mulai bersuara. Lewat HP selundupan, Rehan merekam suara. Azwar tidak bunuh diri karena lemah. Dia dijebak, disiksa, dan tak ada pilihan lain. Dia melompat karena tak ada jalan pulang. Video itu dikirim ke JIS, lalu disebar, dan kembali meledak di media sosial. Berita kematian Azwar datang sore hari ke rumah kecil itu. Seorang relawan LSM datang membawa tangkapan layar berita dari media online berbahasa Kamboja yang sudah diterjemahkan. Seorang warga negara Indonesia ditemukan tewas setelah melompat dari gedung di Phnom Penh. Mak Rini histeris, ia pingsan. Pak Karim berlutut di tanah, JIS hanya bisa berdiri membeku, dengan air mata berlinang. "Kami janji mau bawa kau pulang, War, tapi kami terlambat." Kematian Azwar bukan akhir dari penderitaan. Jenazahnya masih berada di rumah sakit Phnom Penh. Untuk dipulangkan, keluarga harus menanggung biaya 160 juta rupiah. Mencakup biaya rumah sakit, biaya formalin dan peti, transportasi dan pengurusan dokumen jenazah lintas negara. Sementara keluarga bahkan belum bisa menebus rupiah 40 juta semasa Azwar hidup. Kematian Azwar menjadi bukti telanjang kegagalan sistem perlindungan WNI di luar negeri. Banyak pihak bicara. Wakil rakyat menyalahkan masyarakat yang mudah tergiur. Pejabat kementerian bilang masih menunggu bukti kuat. Media ramai, tapi tak satupun pejabat negara datang ke rumah Azwar. Warganet geram. Banyak yang berkata, kalau ini anak pejabat, pasti langsung dijemput. Negara datang setelah rakyatnya mati. Dari pakaian Azwar yang ditemukan di lokasi kejadian, ada satu lembar kertas kecil di situ tertulis dengan tinta samar. "Aku minta maaf, Mak. Aku gagal pulang dengan lagu, tapi pulang dengan luka. Maaf karena aku cuma anak biasa yang bermimpi terlalu tinggi." Azwar telah tiada. Tubuhnya terbujur kaku jauh dari tanah air. Tapi ceritanya masih bergema. Ia mungkin hanya satu dari ratusan korban. Tapi namanya kini menjadi simbol. Simbol mimpi yang dijual, tubuh yang dihancurkan, dan bangsa yang abai. Dan di kisaran, di rumah kecil tanpa plester penuh tambalan, Mak Rini masih duduk menatap foto Azwar sambil berkata, "Azwar cuma mau nyanyi. Kenapa harus mati seperti ini?" Kematian Azwar bukan hanya berita. Ia menjadi api. Dan api itu menyulut amarah masyarakat dari pelosok desa
hingga layar-layar ponsel di kota besar. Di media sosial, tagar #keadilan untuk Azwar trending selama 5 hari. Foto wajahnya, pucat, lebam, tapi tersenyum dalam kenangan, beredar dengan satu kalimat sederhana. Azwar hanya ingin jadi penyanyi, bukan mayat tak bernama di negeri orang. Di Asahan, para pemuda berkumpul di alun-alun Kisaran. Mereka menggelar aksi diam, membawa lilin dan poster bertuliskan, "Pemerintah, dengar suara kami. Korban perdagangan manusia bukan angka. Pulangkah jenazah Azwar?" Salah satu orator, Rizal, aktivis lokal, memegang pengeras suara. Suaranya lantang. "Ini bukan soal satu orang. Ini soal ratusan warga Indonesia yang dikirim ke luar negeri secara ilegal. Sudah berapa banyak lagi yang mati tanpa kita tahu?" Sementara itu, di rumah duka, Mak Rini masih menolak bicara banyak. Ia hanya memeluk foto Azwar setiap malam, menggigil di bawah langit yang sama dengan langit tempat anaknya terjun bebas dari lantai 6. Setelah Azwar tewas, biaya pemulangan jenazah melonjak. Dari 40 juta rupiah uang tebusan, kini menjadi 160 juta rupiah biaya pemulangan. Biaya itu mencakup biaya formalin rumah sakit, peti jenazah, pengurusan administrasi lintas negara, sewa ambulans bandara, biaya logistik pemulangan jenazah dari Phnom Penh ke Jakarta lalu ke Asahan. Keluarga Azwar tak punya tabungan, hanya niat dan doa. Namun, masyarakat tak tinggal diam. JIS di bangku LSM dan aktivis membuka #Gerakan Pulang Azwar. Penggalangan dana dilakukan lewat berbagai platform, Kitabisa, GoFundMe, hingga kotak sumbangan yang diletakkan di warung-warung Kisaran. Yang mengejutkan, mahasiswa UGM mengadakan konser amal kecil untuk Azwar. Komunitas buruh migran Hong Kong menyumbang 22 juta. Komunitas pengamen jalanan di Jakarta menyumbang 7 juta. Dalam 6 hari, dana terkumpul 178 juta. Lebih dari cukup. Tapi bukan itu poinnya. Ini adalah bukti bahwa rakyat bisa lebih cepat dari negara. Setelah tekanan publik begitu kuat, akhirnya pihak Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Pekerja Migran atau BP2MI memberikan konferensi pers. Kementerian menuntun. Bangsa Indonesia menyatakan duka mendalam atas meninggalnya saudara Azwar. Kami akan membantu proses repatriasi jenazah dan mendalami jaringan perekrut ilegal bernama Hasan. BP2MI juga merilis data baru. Tercatat 192 WNI yang menjadi korban penipuan kerja ke Kamboja sejak awal tahun. Sebagian besar dipekerjakan sebagai scammer digital secara paksa. Angka itu membuat publik bergidik. Berdasarkan laporan JIS dan LSM, nama Hasan akhirnya dimasukkan ke daftar buronan nasional. Ia disebut-sebut sebagai bagian dari sindikat penyalur tenaga kerja ilegal ke Asia Tenggara, khususnya Kamboja dan Myanmar. Polisi menggerebek rumah Hasan di Medan, tapi sudah kosong. Tetangga mengatakan, dia memang suka bawa anak-anak muda dari kampung. Katanya mau kerja di Malaysia, tapi banyak yang hilang kabarnya setelah itu. Interpol mulai dilibatkan, tapi gerak mereka tetap lamban. Karena sindikat ini bukan main-main, mereka sudah mengakar hingga ke paspor palsu, agen transportasi gelap, bahkan aparat di luar negeri. Kematian Azwar menjadi pemicu. Dalam 2 minggu, muncul lebih dari 14 orang korban yang berhasil kabur dari penampungan di Kamboja. Mereka mulai buka suara. Dani dari Tangerang, saya disetrum pakai alat kejut kalau nggak bisa tipu target. Teman saya dikurung di ruang gelap selama 3 hari. Laila dari Blitar, saya dijanjikan jadi SPG. Sampai sana disuruh rayu bule untuk transfer uang. Kalau gagal, saya ditampar. Rio dari Batam, saya nyaris bunuh diri juga. Tapi saya lihat video Azwar dan saya sadar,
Saya harus hidup untuk lawan mereka. Semua cerita itu mengerikan, tapi semua punya pola sama. Dijanjikan kerja legal, lalu dikurung, dipaksa, ditiksa. Melalui investigasi visual, sebuah LSM mengungkap bahwa gedung tempat Azwar melompat adalah bagian dari kawasan industri bodong yang berdiri di luar pengawasan pemerintah Kamboja. Nama pemilik gedung tak jelas, tapi CCTV, satpam, dan jaringan IT di dalamnya canggih. Gedung itu diyakini menampung lebih dari 100 orang per bulan dan sudah beroperasi lebih dari 2 tahun. Gedung itu dijuluki Gedung Abu-Abu, tempat mimpi mati perlahan-lahan. Tanggal 3 bulan berikutnya, jenazah Azwar tiba di Bandara Kuala Namu, Medan. Petinya sederhana. Hanya kayu lapis putih dengan stiker kecil bertuliskan Azwar, WNI, repatriasi jenazah Phnom Penh. Di rumah duka, ribuan warga datang mengantar. Tak hanya keluarga, tapi juga orang-orang yang bahkan belum pernah bertemu Azwar. Seorang pengamen membawakan lagu Ayah dari Rinto Harahap dengan suara pelan. Dan di tengah tangis ibunya, satu suara menggema. Azwar pulang, tapi bukan dalam keadaan hidup. Azwar kini telah tenang di peristirahatan terakhirnya. Tapi kisahnya belum usai. Ia telah membuka mata bangsa bahwa di luar sana, puluhan hingga ratusan pemuda kita ditiksa demi keuntungan kelompok tak bermoral. Bahwa negara bisa kalah cepat dengan duka. Namun, rakyat bergerak. Dan dari suara-suara kecil itulah, semoga lahir perubahan besar. Azwar mungkin telah tiada, tapi namanya akan terus disebut sebagai simbol perlawanan terhadap perdagangan manusia. Hampir 2 bulan setelah pemakaman Azwar, suasana rumah duka di Kisaran mulai kembali tenang. Tapi luka belum kering. Di sisi lain, kasus ini ternyata baru mulai menunjukkan lapisan-lapisan gelap yang selama ini tersembunyi. Dan satu nama yang terus menghantui adalah Hasan. Sosok misterius yang menipu Azwar dengan janji palsu jadi penyanyi. Sosok yang membawa pemuda-pemuda desa ke tempat yang disebut neraka scammer. Tanggal 9, sebuah penangkapan terjadi diam-diam di kota Medan. Polisi meringkus seorang pria bernama Sabar Ginting, 33 tahun, kurir jasa penyalur kerja ilegal. Sabar bukan siapa-siapa di media, tapi dalam jaringan Hasan, ia adalah perantara penting. Tugasnya, mencari anak muda dari kampung yang ingin kerja ke luar negeri, mengurus paspor dan tiket perjalanan, mengarahkan calon korban ke pelabuhan atau bandara dengan jalur khusus. Saat ditangkap, Sabar membawa 1 paspor kosong, 2 tiket pesawat, dan daftar nama 8 calon TKI yang belum berangkat. Dalam interogasi, Sabar mengaku, "Saya cuma suruhan, semua arahan dari Hasan. Saya diberi jatah 2 juta per orang yang berhasil dikirim." Dari penyelidikan, diketahui bahwa sebagian korban seperti Azwar memiliki paspor asli, tapi kepergian mereka tidak tercatat sebagai pekerja migran resmi. Lalu bagaimana mereka bisa lolos di bandara? Jawabannya terungkap dari dokumen-dokumen fiktif yang digunakan Hasan. Tiket tujuan Malaysia untuk menghindari pemeriksaan ketat ke Kamboja, surat undangan palsu dari perusahaan, surat rekomendasi kerja dari agen bodong. Setelah sampai di Malaysia, korban akan dipindahkan ke Thailand, lalu ke Kamboja, biasanya melalui jalan darat. Disinilah jaringan mafia manusia bergerak. Dan yang mengejutkan, semua proses itu dilakukan tanpa hambatan berarti. LSM Migran Watch yang mengadvokasi kasus Azwar menemukan fakta yang menyakitkan.
Beberapa petugas imigrasi dan bandara diduga menerima suap untuk membiarkan rombongan calon pekerja ilegal lewat tanpa ditanyai. Salah satu korban lain, Dani, berkata, "Kami waktu itu dikumpulkan rame-rame. Ada yang pakai seragam batik, katanya agen resmi. Di bandara, kami nggak dicek ketat, cuma jalan biasa aja." Artinya, bukan hanya Hasan yang bermain, tapi ada sistem gelap yang melibatkan lebih banyak orang. Disinilah muncul kecurigaan publik. Apakah negara sengaja menutup mata? Atau apakah para mafia ini benar-benar sudah masuk sampai ke sistem resmi kita? Tim cybercrime akhirnya menelusuri akun-akun media sosial Hasan. Meski akunnya telah dihapus, riwayat komunikasi dengan beberapa korban masih terekam di ponsel keluarga. Hasan sering memakai nama samaran berbeda. Bang Hasan untuk korban di Medan, Bang Jo untuk korban di Batam, Ustadz H untuk korban perempuan. Ia sangat lihai di cara. Janjinya manis. Ia mengaku punya koneksi restoran di Kuala Lumpur, agensi modeling di Johor, bahkan label rekaman kecil, semua bohong. Bukti voice note dari ponsel Azwar menunjukkan suara Hasan berkata, "Tenang aja, kau nyanyi aja nanti. Aku udah atur, ndak perlu bayar dulu. Bayar kalau udah kerja aja." Namun setelah tiba di titik kumpul, HP korban biasanya langsung disita dan mereka dipindahkan seperti barang. Dari laporan investigasi yang dirilis ke publik, jaringan Hasan terbagi dalam 4 lapisan. 1. Pencari korban. Orang lokal yang tahu kondisi ekonomi korban. 2. Kurir darat, seperti Sabar, yang mengantar dan menenangkan korban. 3. Agen pengatur dokumen dan transportasi, termasuk orang dalam travel dan pelabuhan. 4. Koordinator di luar negeri, yang menghubungkan ke perusahaan scammer. Semua bergerak senyap, tapi menghasilkan miliaran rupiah. Dari satu korban seperti Azwar, sindikat bisa untung 60-100 juta rupiah, tergantung negara tujuan dan permintaan. Didampingi LSM Migran Watch dan LBH Medan, keluarga Azwar resmi melayangkan gugatan hukum terhadap Hasan dan jaringan perekrutnya. 3 tuntutan utama. 1. Menuntut pengusutan menyeluruh jaringan perdagangan manusia. Meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kelalaian pengawasan. Menuntut kompensasi negara atas kelambanan pemulangan jenazah Azwar. Mak Rini datang ke kantor LBH mengenakan kerudung hitam dan baju putih lusuh. Di tangannya hanya satu map, salinan foto Azwar waktu masih di panggung sekolah, memegang mikrofon dan tersenyum. Azwar bukan teroris, bukan kriminal. Dia cuma anak yang percaya pada janji manis. Di tengah semua itu, Rehan dan 5 korban lain masih tertahan di Kamboja. Mereka belum bisa keluar karena tidak punya dokumen, tidak ada biaya, tidak tahu kemana harus lapor. Mereka masih di dalam gedung yang sama, masih dengan wajah ketakutan, masih menunggu waktu mereka seperti Azwar. Dan satu pesan Rehan lewat voice note menghantam hati siapapun yang mendengarnya. "Kalau aku nanti juga gak pulang, tolong bilang ke dunia, kami gak mau jadi penipu. Kami cuma mau pulang." Pasca tekanan publik, pemerintah mengirim tim dari KBRI untuk menyisir beberapa titik penampungan, tapi koordinasi antar negara lambat. Sementara sindikat lebih cepat. Begitu ada penggerebekan, para korban langsung dipindah ke tempat baru. BP2MI mulai menyusun blacklist
terhadap nama-nama agen ilegal, tapi itu belum menyentuh akar. Yang dibutuhkan bukan hanya blacklist, tapi cleaning system total. Dan kisah Azwar membuka mata banyak pejabat. Hasan belum tertangkap, tapi maskernya sudah tercabut. Kini dunia tahu bagaimana anak-anak kampung dijual seperti barang, bagaimana paspor legal bisa mengantar mereka ke neraka, bagaimana sistem diam saat mereka disiksa. Dan dari balik semua itu, nama Azwar tetap bergema, menjadi kunci pembuka aib besar dalam perdagangan manusia. Tapi perjuangan belum usai, karena satu pertanyaan masih menggantung. Berapa banyak lagi Azwar berikutnya yang akan mati diam-diam jika kita semua memilih bungkam?